Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang dirahmati Allah, pada saat ini siang tadi kita telah melaksanakan saum Ramadan hari ke 21 Pak ya? Ya, hari ke 21. Artinya malam ini adalah malam ke 22. Maka karena kita berada pada 10 bilangan yang akhir dari Ramadan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan malam qadar. Jadi saya tidak membaca surat Al-Qadar lagi Pak, tetapi saya hanya membaca hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan malam qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lailatul Qadri lailatun balijatun la harratun wala baridatun wala sahaba fiha wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin alamatin yaumiha an tatslus syamsu la su'a alaha. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, malam qadar itu adalah malam yang terang, malam yang cerah, tidak dingin dan tidak panas, tidak berawan dan tidak hujan, tidak ada angin, tidak ada bintang-bintang yang jatuh atau meteor, dan tanda pada pagi harinya matahari terbit tak bersinar, hanya tampak terang putih tetapi tidak panas. Nah, ini ciri-ciri atau isyarat alam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah malam qadar itu diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, atau malam qadar itu tidak ada lagi ketika tidak adanya atau sudah meninggalnya para nabi dan para rasul Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri rufi'at ma'al anbiya aw hiya baqiyatun ila yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, apakah malam qadar itu sudah diangkat bersama nabi-nabi ataukah ia tetap kekal sampai hari kiamat? Kemudian qultu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fi Ramadan ila yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yaumal qiyamah, bahwa dia akan baqa, akan kekal
didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam qadar itu sampai datangnya hari kiamat. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, fi Ramadan au fi ghairihi, apakah hanya pada bulan Ramadan atau pada bulan yang lain? Qala Rasulullah fi Ramadan. Jadi kata Rasulullah, dia diturunkan hanya pada bulan Ramadan. Kemudian bertanya lagi para sahabat, kapan ya Rasulullah? Qultu fi ashril awal awis sani awil akhir. Apakah Lailatul Qadar itu datang pada 10 yang awal, 10 yang wasit yang di tengah, atau 10 yang di akhir? Faqala fi ashril akhir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kedatangan malam qadar itu didatangkan oleh Allah pada 10 malam yang akhir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata dialog sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking penasarannya para sahabat mendengar kelebihan tentang malam qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam qadar itu adalah malam yang mulia, sama atau sebanding dengan Lailatul alfi syahrin, malam yang sebanding dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, maka lebih dari 83 tahun. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak yang ada di dalam musola ini atau di surau ini, apa sudah ada yang umur 83, Pak? Alun-alun ya Pak ya? Nah, belum ada. Artinya begitu besarnya pahala yang disediakan oleh Allah tentang malam qadar, sehingga para sahabat mencecar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pertanyaan sedetil-detil mungkin, sehingga bagaimana para sahabat berusaha agar mendapatkan malam qadar itu. Maka di dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, hadisnya masih dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 malam yang akhir itu, kata para sahabat, tanggal berapa? Iltamisuha fi ashril wa akhiri fi kulli witrin. Maka carilah malam qadar itu pada 10 malam yang akhir, tiap-tiap malam witir. Apa artinya witir, Pak? Yaitu ganjil. Sehingga sholat witir itu kalau tidak 1, 3. Nah, jadi kalau kita berpedoman pada malam ganjil, maka Lailatul Qadar itu pada tahun ini kemungkinannya dia pasti diturunkan oleh Allah, tetapi kemungkinannya itu mulai dari tadi malam, yaitu mulai dari malam ke 21. Nah, malam ini tidak. Kemudian 23, 25, 27 dan 29. Nah, itu bilangan atau malam-malam didatangkan oleh Allah Lailatul Qadar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sanadnya dari Ibnu Umar, Rasulullah juga menjelaskan, iltamisuha fil ashril awakhiri fa in da'ufa ahadukum au ajaza fala yaqlibanna
ala sab'il bawa'iq. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir. Jika seseorang kamu telah lelah mencarinya, maka jangan kamu kalah dalam mencarinya pada 7 malam yang akhir. Nah, lebih dipersempit lagi, Pak. Kalau 10 malam yang akhir itu berarti kita mulai dari 21. Tetapi kata Rasulullah, kalau 7 malam yang akhir itu dimulai dari malam ganjil adalah malam 20, malam 23. Maka kemungkinan Allah Subhanahu wa taala berkisar menurunkan pada 4 malam lagi. Pada 4 malam, malam 23, 25, 27 dan 29. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga para sahabat bertanya, termasuk juga Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya dapat menemui malam qadar itu? Apakah yang harus saya baca?" Jadi ini menghapus mitos atau menjawab ada kebiasaan yang terjadi di tengah umat Islam ketika menunggu dan mencari malam qadar itu sudah menyiapkan berbagai macam pertanyaan atau berbagai macam keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut beberapa riwayat bahwa ada umat Islam itu sengaja mencari malam qadar ingin meminta ilmu kekebalan. Jadi katanya, kalau malam qadar itu nanti datang kepada saya, maka saya akan meminta supaya kebal. Ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menyiapkan permintaannya kepada Allah, kalau malam qadar ia temui agar menjadi kaya raya. Agar menjadi kaya raya. Ada juga yang menyiapkan bahwa kalau saya bertemu dengan malam qadar, saya berdoa agar generasi saya pintar. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan tidak boleh banyak permintaan, hanya satu. Nah, ini ada kesamaannya dengan ilmu orang ketika mencari ilmu di saat ilmu gaib, di saat bersemedi atau di saat tarak, Pak ya. Nah, kalau bahasa kampung di saat tarak, Pak ya. Nah, itu kan harus satu permintaan, tidak boleh banyak. Maka apa jawaban Rasulullah terhadap Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apabila kamu menemui malam qadar, ini yang kamu baca," katanya, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, inilah doa yang senantiasa kita lantunkan setelah 8 rakaat atau setelah 20 rakaat bagi yang 23 sholat tarawihnya, antara sholat tarawih dengan sholat witir. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kalau bersama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kami kan, kalau ini saya. Nah, seperti itu. Mengapa tidak membaca yang lain? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca, ya Allah, Engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan semua dosa kita, maka di saat itu apa saja kebaikan yang terbesit di dalam diri kita, keinginan dan kebaikan yang baik bagi diri kita dan keluarga kita, menurut Allah senantiasa atau secara otomatis Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiat-kiat mencari malam qadar versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berlomba, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam qadar. Andaikan juga tidak bertemu dengan malam qadar, maka pahala dari malam qadar itu senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita yang mencari malam qadar dengan iktikaf dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi